Baik, selamat malam untuk saudara. Kita bisa bertemu kembali di sini untuk belajar firman Tuhan pada malam ini. Jadi sebelum kita mulai, saya mau berdoa dulu. Supaya Roh Kudus bisa sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu, Roh Kudus-Mu bersama kami di tempat ini supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Dan hamba-Mu dari Iso, kepada Dia, untuk Roh Kudus supaya bisa mengerti dan memahami, kami bisa belajar bersama-sama. Bapa yang baik, dan kami kepadamu, segera berdoa kami dan Yesus Kristus. Amin. Baik, pasti saudara baru tahu Alkitab ini semua Kristen siapapun saja, Advent atau Protestan, bisa bertobat atau bisa mengakui salah kepada Tuhan untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuan ini juga kadang kelakuan kita dari perkataan, tingkah laku, ucapan, kadang salah. Jadi Tuhan mau apa? Kita harus menyatakan kesalahan dan kita juga harus memperbaiki kelakuan. Kelakuan ini harus diubah. Bukan kita yang diubah, tetapi melalui firman Tuhan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini mendidik. Jadi kalau kita berbicara tentang firman Allah, yang mendidik kita, untuk mendidik saya dan Lorenzo itu Allah sendiri. Jadi Allah lah yang mendidik saya dan Lorenzo. Karena kebenaran firman ini mengajari saya atau saudara Lorenzo supaya hidup menjadi didikan dari Tuhan. Jadi Tuhan yang bisa hidup. Yesus berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Alkitab ini adalah kebenaran Allah. Jadi mereka, orang-orang yang berbicara firman Allah ini, mereka itu harus apa? Menjadi orang-orang yang menuruti firman Allah, menuruti Alkitab ini. Jadi mereka itu apa? Memberitakan kebenaran itu, bukan kebenaran yang hanya bicara dari mereka, murid-murid itu, tapi firman itu hidup di dalam diri mereka. Kalau 1 Tesalonika 2 ayat 13, 1 Tesalonika 2 ayat 13, 1 Tesalonika 2 ayat 13 mengatakan gini. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi Paulus ini, dia memberitakan firman Allah ini, dia itu bersyukur kepada Allah. Karena apa? Orang-orang itu mendengar firman, mereka menerima firman. Jadi kenapa mereka itu menerima firman? Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia. Bukan sebagai perkataan manusia. Jadi Alkitab ini bukan perkataan Paulus, bukan perkataan Musa, bukan perkataan murid-murid itu, tetapi apa? Perkataan Allah yang Tuhan berikan kepada mereka untuk menyampaikan firman itu. Tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebab firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi orang yang percaya kepada Allah atau menuruti firman Allah ini, karena firman Allah itu bekerja dalam dirinya, atau Roh Kudus itu bekerja di dalam dirinya. Ibrani 4 ayat 12. Kalau kita lihat di Ibrani 4 ayat 12,
Ibrani 4 ayat 12. Nah, ini yang terakhir ya. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang permata dua. Manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi kita lihat di sini, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang permata dua. Jadi firman ini dia lebih tajam dari pedang. Kalau kita pasti Lorenzo tahu pedang itu juga tajam, tetapi firman ini lebih tajam. Kenapa orang bertobat? Kenapa orang itu kalau dia membaca firman Tuhan hidupnya berubah? Karena firman itu kuat, hidup dan kuat. Jadi bisa merubah hidupnya. Contohnya saya orang yang dari dulu saya orang nakal. Saya bukan orang Advent dulu, saya orang Katolik. Tetapi hidup saya itu mau perantau sama teman-temanku sekolah. Tapi setelah saya membaca firman Allah, hidup saya berubah. Saya enggak berkata kotor-kotor lagi, enggak memukul orang lagi, karena saya sudah tahu firman Allah itu mau ubah hidup saya. Karena firman Allah ini kuat, dia lebih tajam dari pedang permata manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi pikiran dan hati dia harus membedakan. Baik, terima kasih untuk Saudara Lorenzo. Kita sudah belajar tentang Alkitab. Mungkin pertanyaan belum ada, pasti berikut kalau kita bertemu bisa ada pertanyaan. Kesimpulan buat kita, marilah kita, Lorenzo dan saya, marilah kita percaya kepada Alkitab, percaya kepada firman Allah, maka kita akan ke surga nanti. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus Allah kami yang kami puji dan kami sembah dalam hidup kami setiap hari. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu dari Alkitab ini. Kami sudah belajar tentang firman-Mu dari Alkitab. Biarlah Roh Allah, Roh Kudus yang bisa mengajari kami supaya kami bisa mengerti. Tuhan berkati hamba-Mu Lorenzo supaya dia bisa mengerti dan memahami firman-Mu yang kami sampaikan. Hamba-Mu sampaikan supaya kami bisa lebih dekat kepadamu, lebih setia kepadamu, mempelajari firman-Mu. Kami akan mempersiapkan diri kami kepadamu yang akan datang kedua kali dan membawa kami ke surga nanti. Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus-Mu bersama kami. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.